Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi dalam acara Teens for Christ. Dan pada saat ini bersama dengan saya, Francisco Kenji, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan 15 Desember 2025 dengan judul Belajar dari Zakaria. Sebelum kita mulai perenungan kita, marilah kita bersama mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mengundang kami masuk dalam persekutuan cinta kasih dan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami, untuk kesempatan dan waktu yang masih boleh kami terima. Sebentar lagi ya Tuhan, kiranya kami akan mendengarkan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin sehingga kami boleh untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Belajar dari Zakeus. Adapun bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima sampai 23. Ayat emas yang menjadi bacaan kita pada hari ini diambil dari ayatnya yang ke-20. Bunyinya demikian. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku. Nah, teens, salah satu kekhasan kehidupan membiara adalah berdiam diri di dalam keheningan. Setiap hari, para biarawan dan para biarawati meluangkan waktu untuk melakukan keheningan itu. Bagi mereka, keheningan adalah sebuah sarana, adalah sebuah momen untuk melatih kepekaan mereka terhadap apa sih kehendak Allah. Dalam keheningan, seseorang punya kesempatan untuk menarik diri dari segala kesibukan yang ada. Inilah upaya untuk memurnikan diri dari kehendak pribadi. Jadi kita meluangkan waktu khusus untuk mencari apa sih kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tampaknya teens, cara ini pula juga yang digunakan Allah untuk mengajar Zakaria, seorang imam Yahudi, ayah dari Yohanes Pembaptis. Hingga pada usia lanjut, Zakaria dan istrinya, Elisabet, belum punya anak karena Elisabet itu mandul atau tidak bisa untuk melahirkan anak. Peristiwa luar biasa terjadi ketika Zakaria sedang bertugas di Bait Allah. Zakaria pada waktu itu bertemu dengan malaikat Tuhan yang menyampaikan bahwa Elisabet istrinya itu akan melahirkan. Elisabet akan mengandung, Elisabet akan melahirkan. Namun, Zakaria nggak percaya. Karena istrinya udah mandul, istrinya juga udah tua. Jadi Zakaria nggak percaya kepada malaikat itu. Maka, di situ Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu atau tidak dapat berkata-kata, tidak dapat bersuara. Banyak orang menganggap bahwa kebisuan Zakaria ini adalah hukuman dari Tuhan kepada dia. Namun, bagi Tuhan, ternyata hukuman ini bukanlah aib. Tuhan menggunakan cara ini untuk bisa membentuk Zakaria. Tuhan pengen ngedidik Zakaria, dan di dalam keheningan itu, Zakaria mengambil kesempatan untuk mencari apa sih sebenarnya kehendak Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada Zakaria? Dalam diam, Zakaria memurnikan diri dari keinginan, dari pemikiran-pemikiran pribadinya dia sendiri. Zakaria pun pulih ketika Yohanes Pembaptis lahir.
Ia lalu bersaksi tentang karya dan lawatan Allah melalui nyanyian yang dikenal sebagai Benediktus. Bisa kita baca di dalam Lukas 1 ayat 68-79. Teens, tentunya wajar jika kita sebagai manusia itu merasa ragu. Kita merasa bingung terhadap apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sadar atau enggak, pemikiran kita begitu terbatas. Namun, ternyata pemikiran Tuhan gak begitu terbatas kayak kita. Tuhan gak bisa dibatasi. Maka di sini Tuhan menolong kita untuk percaya dengan cara-caranya. Salah satunya, hari ini kita belajar Tuhan membentuk kita juga dari keheningan. Keheningan bisa jadi salah satu cara yang diberikan oleh Tuhan. Keheningan bukan berarti sekedar kita diam aja, melainkan cara kita mengkhususkan. Kita kasih waktu kepada Tuhan. Kita menarik diri dari kesibukan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Luangkanlah waktu setiap hari untuk mencari Tuhan bersama. Kita cari Tuhan, kita luangkan waktu untuk Tuhan, kita cari kehendaknya. Kita hening untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian, ketika kita menikmati momen kita bersama Tuhan, kita bakal semakin percaya dan peka terhadap suaranya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh menyapa kami pada hari ini. Kami boleh diingatkan ya Tuhan, untuk meluangkan waktu kami untuk hening mencari kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kami hati untuk mau senantiasa berjalan, untuk mau senantiasa mencari, untuk mau senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh untuk melengkapi kami dalam hari-hari kami, menemani kami dalam perjalanan kami, dan menjadi teman sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan berkati.